Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar lagi tentang penyajian data. Materi yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Secara umum ada dua cara penyajian data. Yang pertama yaitu dengan tabel atau daftar, dan yang kedua yaitu menggunakan grafik atau diagram. Selanjutnya, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Yang pertama, ada tabel baris kolom. Yang kedua, ada tabel kontingensi. Dan yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu tabel baris kolom, di mana tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Contohnya, di situ ada suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel, itu tabel baris kolom. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya yaitu tabel kontingensi, di mana tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Nah, contohnya tabel kontingensi 3x2, yang artinya terdiri dari 3 baris dan satu kolom. Nah, di situ bisa kalian lihat ada contoh dari tabel kontingensi. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi, di mana tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan untuk contohnya bisa dilihat ya. Di situ tentang nilai ulangan siswa kelas 7, di mana bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang memperoleh nilai dari 51 sampai 60, 61 sampai 70 dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu, di mana diagram ini sangat tepat jika digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk seperti kategori maupun data tentang tahunan. Nah, perlu diingat dalam diagram batang itu dibutuhkan sumbu datar, di mana menyatakan kategori atau waktu, sedangkan sumbu tegak menyatakan nilai dari suatu data. Contohnya yaitu data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7. Nah, untuk datanya disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya, untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75 sampai dengan 100, tentunya kita akan mengalami kesulitan. Nah, cara yang mudah dalam mengetahui banyaknya siswa dalam memperoleh setiap nilai adalah dengan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk contoh diagram batangnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, dalam diagram tersebut kita dapat dengan mudah mengetahui banyaknya siswa untuk setiap nilai. Misalnya, banyaknya siswa yang mendapat nilai 85 itu ada 9 siswa.